Hai hai, apa kabar? Baik tentunya ya. Datang kembali setelah lama tidak upload video mengenai tutorial tentang elektronika digital. Kali ini saya datang by request ya dari beberapa pembaca dan pembaca blog saya ic555.com dan juga pemirsa YouTube di channel saya ke IC555. Requestnya adalah mengenai LoRa, Long Range Wide Area Network atau LoRaWAN yang kebetulan sudah dideploy oleh Telkom saat pandemi lalu. Namun saat itu saya belum tertarik membahasnya karena sebenarnya saya mempunyai kenangan dengan LoRa, tidak kenangan yang jelek ya, kenangannya baik, yaitu ketika tahun 2014 modul LoRa mulai tersedia di pasaran di Indonesia, apalagi di online shop waktu itu gampang sekali beli LoRa yang kebetulan menggunakan frekuensi 433 MHz. Jadi saat itu saya membeli sepasang untuk kirim-kiriman data dari ujung ke ujung jembatan Suramadu di sisi Surabaya. Saya berangkat, kemudian anak buah saya kirim ke salah satu ujung di sisi Madura, Pulau Madura. Kemudian saya berhasil kirim-kiriman data sejauh 5 km. Wow, jauh sekali ya. Memang saat itu LoRa baru menjadi primadona untuk point to point, tetapi belum diregulasi ya, masih menggunakan frekuensi 433 yang berbarengan dipakainya dengan remote RF ya, RF kayak semacam di kunci mobil, di RFID juga, dan banyak jenis-jenis komunikasi yang menggunakan frekuensi gratis 433. Baik, saya kali ini setelah hampir 7-8 tahun menggeletakkan barang LoRa saya nggak ketemu di mana modul itu. Mungkin sudah dibawa oleh anak buah saya yang sekarang berdiri sendiri membuat startup, dan saya kembali membeli modul LoRa yang ternyata sudah distandarkan oleh Kominfo bersama dengan stakeholder seperti Telkom, Telkomsel, dan berbagai perusahaan telekomunikasi milik negeri, negara atau swasta. Jadi ini Indonesia sudah memiliki standar sesuai dengan standar ITU, yaitu di Asia itu 923 MHz. Dan kebetulan setelah saya cek di websitenya LoRa Telkom, ternyata Telkom sudah mendeploy bersama anak perusahaannya bernama Mitratel. Jadi di Indonesia mereka sudah mendeploy sekitar 500 katanya, 500-an PTS di STO mereka, di kantor Telkom mereka. Jadi mereka deploy atau menaikkan ke tower mereka gateway-nya LoRaWAN namanya. Kali ini saya akan hello world ya, hello world terhadap LoRaWAN-nya Telkom di kota Surabaya. Apakah bisa dijangkau di rumah saya atau hanya di lokasi-lokasi tertentu, karena yang request mengatakan dia harus ke suatu tempat lokasi di BTS terdekat untuk dapat mengirimkan sinyal. Ketika saya lihat di pertanyaan, dia Telkom mengatakan deploymentnya sudah hampir mengcover seluruh lokasi Surabaya. Jadi saya ingin buktikan dengan hello world ya, perkenalan dengan sinyal gateway LoRa di Surabaya. Hardware saya beli adalah modul Semtex FS1276. Kalau kalian beli online shop biasanya
bisa mengetik SX1276 atau RFM95 dengan frekuensi 915. Kenapa 915? Padahal yang di Indonesia 923, karena memang modul Semtech ini bisa yang versi 915 ini jarak bandwidthnya sangat lumayan lebar, dari 900 sampai 930 ke atas dia masih bisa dioprek. Jadi sesuai dengan frekuensi yang dipakai di Indonesia. Harganya pun murah. Kalau hanya modul radionya itu hanya sekitar 80 ribuan. Tapi kalau mau ada breakout yang sudah di logic 5 volt kan, sehingga gampang di Arduino kan, itu harganya sekitar 150 tambah dana 30.000, jadi sekitar 180 ribuan. Banyak seller yang menawarkan, ada yang versi polosan RFM 95 polosan yang sudah di breakout, dan juga yang sudah dibungkus dengan mikroprosesornya. Ada yang dibungkus dengan ESP32, ada yang Arduino, dan yang terkena itu Liligo ya, Liligo atau TTGO. Tapi harganya lumayan mahal dan sekarang banyak kosong terus mesen di online luar negeri seperti China, terutama AliExpress ya. Jadi saya membelinya di buah toko online di Bandung, dan saya mendapatkan hardware ini lumayan cukup rapi, dan saya solderkan ke breadboard awalnya, dan kemudian lanjut ke PCB lubang agar gampang dibawa dari Surabaya. Kita kembali ke dasar IoT, di mana kita akan membahas yang namanya piramida IoT, dan terdiri dari 4 buah tingkatan. Dari paling bawah berupa data dari things atau benda yang akan diambil datanya dan diolah datanya. Nah, data ini akan diambil oleh microcontroller tentunya. Sensor diolah oleh microcontroller, kemudian akan dikomunikasikan ke layer di atasnya, yaitu layer connectivity. Layer connectivity inilah yang di tempat di mana LoRa berada, bersamaan dengan Wi-Fi, 3G, NB-IoT yang pernah saya bahas 2 tahun lalu, kemudian juga ada Sigfox dan segala macam. Ini adalah infrastruktur telekomunikasi yang tidak bisa kita otak-atik. Kita hanya menerima apa yang ada di lapangan, dan kita hanya bisa mengontrol sedikit ya, hanya bisa mengontrol di outputnya saja. Sedangkan di bagian networknya, di bagian transportnya, kita hanya pasrah menerima apa yang diberikan. Begitu juga dengan level di atas dari konektivitas, yaitu platform IoT. Misalnya kalau paling gampang itu, kalau kita sering main MQTT dulu, kita menggunakan namanya brokernya bernama HiveMQ ya, itu brokernya. Kemudian yang lumayan cukup lokal yaitu Antares ya. Antares adalah punya Telkom, dan kali ini saya akan membahas juga tentang LoRa yang dihubungkan dengan Antares, karena memang LoRa-nya Telkom, koneksi platformnya berada di Antares ya. Jadi saya akan bahas lebih jelasnya nanti. Kemudian yang paling atas, piramida yang paling atas adalah apps ya. Apps-nya apakah kita bisa menggunakan grafik ya di Python, database di SQL, dan segala macam. Jadi seperti yang dulu pernah saya berikan penjelasan, yang kita bisa olah itu hanya di sini dan di sini. Jadi kita bisa menggunakan microcontroller. Nah, ini kita bisa menggunakan PHP misalnya. Sedangkan yang ini kita tidak bisa melakukan banyak, kita hanya bisa subscribe atau berlangganan layanannya, atau membeli modul LoRa-nya, atau kalau di GSM kita hanya bisa berlangganan misalnya NB-IoT, kita request ke Telkomsel untuk mendapatkan SIM card NB-IoT. Jadi kita bisa berkreasi di microcontroller dan sensor,
serta di aplikasi. Jadi kali ini di Hello World ini kita akan hanya menjelaskan di sini sampai ke output sederhana saja. Berikut ini adalah slide yang menjelaskan perbandingan komunikasi IoT ya, transport konektivitas IoT. Yang dibandingkan adalah di vertikal itu aksesnya adalah speed dan power, sedangkan di bawahnya yang di horizontalnya adalah jarak ya. Kita bisa lihat di sini jarak paling jauh di sini ya, dan kemudian kecepatan paling tinggi di sini. Jika kita butuh kecepatan tinggi, terus terang yang paling bagus kalau untuk IoT ya pakai LAN ya, langsung colok ke router optik kalian, misalnya IndiHome. Itu speednya bisa 100, kalau langganan 100 mega ya 100 mega. Kemudian semakin ke bawah speednya yang karena sensor yang kita gunakan hanya mengukur nilai-nilai yang sangat simple ya, seperti suhu, kelembaban, meter listrik, denyut jantung dan segala macam. Maka teknologi-teknologi sederhana yang bandwidth kecil tetapi jaraknya dekat ya bisa menggunakan Bluetooth. RFID juga termasuk alat IoT yang sangat sederhana, komunikasi dasar, tapi sayangnya dia jaraknya pendek dengan bandwidth yang kecil saja. Begitu juga NFC ya, NFC ini Near Field Communication untuk misalnya HP ya, komunikasi pembacaan smart card di HP ya. Jadi dari yang paling rendah kecepatannya adalah Bluetooth, paling tinggi adalah LAN dan Wi-Fi. ESP8266 adalah alat yang paling sederhana untuk mengolah IoT melalui Wi-Fi ya. Sering saya bahas juga ESP8266. Namun jangkauannya kalau Wi-Fi paling 20 meter saja sudah timbul tenggelam sinyalnya ya. Jadi ketika kita ingin jangkauannya yang lebih luas, ada beberapa kemungkinan, yaitu kita menggunakan GSM, Wide Area Network-nya GSM, ini GSM semua ini GSM, tapi powernya tinggi kalau GSM. Kalau GSM misalnya harganya juga mahal, standar LTE, apalagi chipsetnya harus kita beli yang lisensinya harus bayar ke Qualcomm ya kalau beli chipset. Kemudian datanya pun nggak sepanjang bandwidth yang untuk nonton YouTube ya. Kita hanya mengirim data sensor yang hanya 10 karakter gitu. Ya mubazir kan jadinya. Maka dibuatlah yang namanya Low Power Wide Area Network, namanya LPWAN. Kita pernah bahas yang namanya NB-IoT di tahun 2020. Ini kita sudah pernah bahas. Nah, yang sekarang saya bahas adalah LoRa, di mana LoRa ini merupakan LPWAN low power, yang sangat low power, tetapi jangkauannya bisa mencapai kilometer ya. Jauh lah, kalau dulu saya point to point dia bisa 5 km loh. Point to point hanya dengan antena yang saya pakai berupa antena sederhana kabel aja, saya solderkan ke PCB-nya. Jadi data berupa Hello World atau data pengukuran suhu kita bisa saling kirim ke antar dua buah modul LoRa atau dari perangkat LoRa node-nya menuju ke gateway-nya atau gateway LoRaWAN. Nah, itulah yang sekarang yang akan saya bahas, yang berhubungan dengan LoRaWAN yang gateway-nya sudah diinstal oleh Telkom. Alokasi frekuensi LoRa di dunia diatur sedemikian rupa oleh ITU, di mana yang kita
pakai di Indonesia, di Asia itu adalah segini ya. Ini di Asia sekitar 920, 923 semuanya sekarang. Kalau India itu memang dia punya standar sendiri, dan Cina ya. China memang mereka berlomba untuk membuat standar sendiri. Tapi Asia yang diwakili Jepang kemudian menetapkan frekuensi yang dipakai antara 920 sampai 923. Ada beberapa parameter atau istilah yang perlu diketahui, yaitu ada istilahnya data rate, speed factor, dan bandwidth. Ini berhubungan dengan throughput ya, throughput artinya kecepatan kirim data, di mana kita nggak perlu throughput yang gede-gede amat karena datanya juga hanya berapa baris, bukan baris ya, beberapa karakter saja, mungkin pengukuran suhu itu aja. Jadi kita butuhnya kalau di Indonesia kita pakainya ini, data rate yang 4, speed factor. Nah, speed factor itu mungkin membingungkan buat yang nggak mengerti dunia telekomunikasi. Kalau saya tuh karena dulu pernah bekerja di CDMA, jadi tahu bahwa speed factor adalah faktor enkripsi dari sebuah frekuensi ya. Nanti dijelaskan, Anda bisa explore lebih jauh tentang speed factor atau speed spectrum lah, gimana itu. Kemudian bandwidthnya kalau di Amerika tuh 500 ya, kalau Indonesia itu 125, cuma kecil aja. Baik, kita lanjut ke penjelasan spreading factor. Spreading factor di Indonesia itu seperti ini ya. Kita pakai 7 sampai 12 ya, dengan bandwidthnya 125 kHz. Jaraknya bisa dibayangkan dengan spreading factor lebih besar nilainya, maka jangkauannya lebih tinggi, tapi bitrate-nya atau kecepatan datanya ya lemot, cuma 290 bps, bit per second. Jadi pesan lebih jauh dan lebih dapat dipastikan nyampenya, tetapi datanya nggak boleh panjang-panjang ya, karakternya misalnya cuma hello world saja, suhu berapa, kelembaban berapa. Untuk data yang lebih tinggi, misalnya datanya berupa payload berupa JSON untuk misalnya gambar misalnya, ya kita harus menggunakan spreading factor yang lebih kecil, ataupun Indonesia memiliki standar juga yang bandwidthnya 250 ya. Cuma sayangnya Telkom tidak terlalu pedulikan itu, dia hanya untuk data-data kecil saja. Kemudian frekuensi LoRa yang resmi di Indonesia ini adalah statistik yang saya dapatkan dari hasil keliling ya, dan keliling beberapa lokasi saya cek, dan kemudian ini adalah salah satu titik ya, belum semua titik saya kunjungi, cuma saya melakukannya beberapa menit ya, 15 menit di satu titik untuk melihat frekuensi LoRa yang terbaik di titik itu. Jadi berdasarkan skrip saya mendapatkan yang terbaik itu menurut saya ya, di tempat lain mungkin berbeda, itu Telkom itu memiliki frekuensi di 921,2 MHz dan 922 MHz. Di samping pun frekuensi lain di rentang 921,2 sampai 922,6 ya. Ada 10 ya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya, 8 frekuensi channel ya. Dengan berbagai spreading factor yang saya gunakan dari 7 sampai 12. Jadi kalau pakai 12 itu terasa LoRa-nya lebih cepat nyampe. Data rate-nya biasanya dari contoh-contoh yang digunakan untuk LoRaWAN-nya Telkom Antares itu 4 ya. Dan bandwidth-nya kita ngikut aja karena nggak bisa kita apa-apakan ya, 125 kHz. Itulah frekuensi LoRa resmi di Indonesia, dan ini jangan salah ya, karena memang kebanyakan mahasiswa yang pernah bertanya ke saya tentang LoRa, mereka nggak bisa kirim ya karena frekuensinya nggak tepat. Ini contoh
peta ya, coverage di Surabaya ya. Hampir semua kota sampai Sidoarjo, Mojokerto, sampai di Krian pun dari gambar itu hijau biru ya. Di titik-titik di mana dulu saya pernah bekerja ya, jadi di STO Telkom itu rata-rata pernah saya kunjungi, dan memang ketika saya cek di websitenya LoRa di Telkom IoT dan coveragenya LoRaWAN-nya Telkom, memang Mitratel yang sebagai anak perusahaan yang mendeploy LoRaWAN menempatkannya di properti yang mereka punya ya, yaitu di STO. Di situ ada tower, di situ ada ruangan yang bisa mereka gunakan secara gratis ya. Jadi ketika saya lihat peta ini, saya sangat hafal ya petanya, karena titiknya itu merupakan di STO-nya Telkom. Kemudian saya sempat melakukan semacam drive-by kecil-kecilan ya, dari lokasi di utara Surabaya terus ke timur, kemudian sampai di tengah Surabaya. Waktu itu saya menggunakan script yang dari contohnya dipunyain oleh Antares ya. Walaupun saya gagal waktu itu, tapi saya mendapatkan sebuah pengalaman bahwa ternyata memang harus kayak gini perjuangannya untuk mendapatkan hal yang saya inginkan ya. Harus berjuang, saya harus berkeliling sekitar 20 km keliling Surabaya untuk membuktikan apakah sinyal Telkomnya, LoRaWAN-nya Telkom sudah lancar. Dan ternyata walaupun waktu itu zong, tapi saya tidak berpatah semangat, saya lanjutkan karena saya bertemu dengan anak mahasiswa yang mencoba di Taman Bungkul, dan dia menggunakan LoRa ESP32 ya, dan sangat lancar di Taman Bungkul, dan dia mengatakan di tempat kosnya tidak bisa. Saya hampir patah semangat, apakah saya harus ke Taman Bungkul terus-menerus, padahal di petanya lokasi rumah saya terdapat coverage LoRaWAN-nya Telkom. Pulang tanpa hasil yang jelas, kemudian saya mencoba mengoprek ke library-nya Telkom, Antares ya, nomornya Antares, dan akhirnya ya memang ternyata Antares seperti biasa mereka membuat ini tuh ketika tahun 2018-2019 sebelum pandemi, jadi mereka mungkin ngetesnya di lab, jadi apa yang dibagi itu masih bertanggal 2019-2018 ya. Jadi ketika saya coba di 2022, mirip seperti yang saya dapatkan di NB-IoT yang dulu ya, atau di MQTT-nya Antares juga ya, sama ada errornya untuk akses, terutama akses dari ID. Akses ID aja salah. Nah, itu akan, kalau mahasiswa dia bisa mengganti judul ya, karena nggak pernah connect ke gateway-nya dan apalagi ke Antares ya. Saya menemukannya, nanti saya akan jelaskan di bagian berikutnya. Tapi saya telah membuktikan memang benar jarak rumah dengan BTS yang terdekat di STO-nya Telkom itu 1 km lebih, dan saya mencoba di dalam kamar pun dapat sinyalnya ya. Sinyalnya pun terkirim dengan bagus dan tanpa kendala. Contoh pemanfaatan LoRa yang saya pernah pikirkan yaitu adalah untuk pengambilan data kesehatan, yang misalnya detak jantung seorang yang memerlukan monitoring terus, misalnya yang orang tua yang kena serangan jantung yang memakai obat-obatan ya. Jadi dapat dikirimkan melalui alat sejenis jam ya, atau smartwatch ya. Kalau pakai GSM smartwatch itu agak jadi mahal, sedangkan kalau LoRa dia bisa menghemat dari segi transport juga dari segi power ya, karena memang powernya kecil sekali. Jadi ide pemanfaatannya ini seperti umum ya, yang
jelaskan di berbagai literatur, dan yang saya ambil ini yang lumayan bagus ya, yaitu pemanfaatan smartwatch untuk pendeteksi detak jantung, kemudian dikirimkan ke cloud, internet, dan dapat dievaluasi oleh dokter yang memerlukan. Sehingga ada feedback ke pasien, misalnya ketika didapatkan detak jantung atau tekanan darahnya naik, kita ngecek, cross check, apakah sudah diminum obatnya hari ini? Oh, ternyata ibunya sedang lupa, kebanyakan nonton TV gitu kan, jadi lupa diingatkan. Seperti itu tujuan dari pemanfaatan Auto-Lora. Jadi sehingga dia nggak merasa bahwa dia dimonitor gitu. Alat ini sangat kecil dan dia nggak merasa harus ngecas terus, karena memang Lora ini baterainya, penggunaan baterainya bisa hanya baterai cas biasa atau satu buah baterai 3,7 volt lithium 18650 untuk baterai vape itu, rokok elektrik. Nah, itu bisa bertahan sampai 1 bulan menurut pengakuan dari developernya si Lora, yaitu Semtech. Kemudian ada satu hal yang perlu diperhatikan ya. Saya ingin menjelaskan itu Lora itu adalah kirim jarang, apalagi terima gitu. Maksudnya apa? Jadi kirim jarang itu artinya TX-nya aja jarang-jarang dikirim karena kita berbagi resource ya, dengan bermacam orang ya. Apalagi kalau misalnya alatnya berbagai jenis ya. Nah, Lora mensyaratkan kita jangan tamak ya mengeluarkan bandwidth ya. Jadi ada semacam slot ya, pembagian slot. Sudah saya buktikan untuk slotnya Lora, kalau saya sering mengirim rapid ya, mengirim 1 detik, lama-kelamaan ID dari Lora saya, ID dari device saya akan segera diblokir ya. Saya nggak bisa mengirim selama setengah hari. Jadi kirim aja jarang-jarang, apalagi terima. Nah, begitulah Lora itu gratis menggunakan frekuensinya, tetapi kita harus bijak. Sehingga ada pembagian kelas, ada 3 kelas ya, A, B, C, di mana Telkom itu hanya menggunakan kelas A dan kelas C saja. Nah, kelas B tidak. Yang dimaksud kelas A itu adalah dia hanya mengirimkan transmit aja. Jadi alat itu hanya mengirimkan transmit, kemudian dalam delay 1 dan 2 detik akan ditunggu apakah akan ada yang diterima. Jadi setelah itu dia akan idle terus, bahkan sleep ya, sehingga baterainya sangat irit ya. Jadi misalnya saya mengirimkan tiap 1 menit ya, setiap 1 menit 60 detik. Nah, di detik ke-61 alat ini akan atau modul Lora saya atau Arduino saya akan menunggu apakah ada antrian di frekuensi RX atau RX1 ya, ada RX-nya, ada RX2 ya. Jadi kita tentukan frekuensi untuk RX1 itu sama dengan TX-nya, sedangkan RX2 itu tentukan frekuensinya di frekuensi berapa. Jadi 60 detik ke-60 dikirim data secara TX ke gateway. Nah, habis itu dinunggu. Kita membuka telinganya si modul Lora, kita membuka telinganya sehingga kalau ada data yang masuk baru diolah. Jadi tidak melulu mendengarkan ya. Seperti halnya kalau kita komunikasi GSM ya. Transmit dan receive-nya tuh terus dicek ya. Ketika nggak ada transmit tapi receive-nya continuous ya. Si Lora pun juga memiliki fasilitas di kelas C ya. Jadi ada RX2 continuous ya. Jadi continuous terus mendengar. Tapi ini akan tidak efektif untuk penggunaan baterai ya. Jadi untuk penggunaan baterai tidak disarankan karena memang sama aja seperti modul-modul komunikasi lainnya yang
memakan power akibat dia membuka terus window untuk menunggu pesan masuk. Sehingga disimpulkan LoRa itu tidak untuk receive ya, tidak untuk RX ya, tidak untuk downlink kontrol, tidak untuk mengontrol. Dia hanya untuk membaca sensor lalu dikirimkan ke aplikasi yang memintanya. Itu yang menjadi concern dari LoRa. LoRa itu tidak untuk menunggu data. Misalnya saya ingin menghidupkan sebuah relay untuk pompa. Nah, kita kalau menggunakan sistem delay kayak gini ya tidak real time, jadi lebih baik kalau untuk yang real time kontrolnya bisa kita gunakan GSM kalau ada, atau LTE, atau WiFi kalau tersedia jaringan internet optik ke lokasi ya. Itu hardware yang saya gunakan Hello World ini berupa Arduino sederhana ya, bisa Uno, bisa Nano atau Micro Pro ya, yang berbasis Arduino, prosesornya 328 ya, P3 328. Komunikasinya berupa SPI ya, SPI, sehingga portnya default semua ya, di Uno, di Nano, sama di yang lain pun. Kalau di ESP8266 pun boleh, tapi agak mubazir karena sudah ada wifi nya. Nah, kita untuk kali ini menggunakan koneksi SPI ya, CS MOSI MISO SCK, ini default ya, tidak bisa dipindah-pindah ya. Portnya 10, 11, 12, 13 ini urut. Kemudian 3 buah port I/O, port reset bebas ya resetnya. Kemudian 2 port interrupt ya. Nah, interrupt ini untuk Arduino selalu di port 2 dan 3 ya, kalau Uno, Nano, sama Pro ya. Sedangkan untuk Arduino Mega itu lebih banyak pilihannya, tapi umumnya 2 dan 3 itu adalah port interrupt. Itu yang dibutuhkan ya untuk praktek kali ini. Nah, ini perangkat saya sudah saya solder. Saya menggunakan baterai power bank untuk sebagai powernya, dan benar-benar saja irit sekali saya bawa keliling untuk mengecek sinyal, dan ternyata memang powernya gak habis-habis ya. Dulu seingat saya waktu keliling pakai NB-IoT, saya keliling dengan jarak 20 kilo, power bank yang sama yang saya gunakan itu berkurang dari 4 LED menjadi 2 LED ya di monitor ininya monitor powernya ya, isi dari power banknya dari 4 menjadi 2. Kalau ini tetap 4 saja, masih full ya. Kemudian saya tambahkan juga untuk lebih mengesahkan alat saya sebagai IoT, saya gunakan sensor DHT11 atau DHT22 ya. Jadi sensor juta umat ini saya sambungkan biar lebih afdol dan IoT-nya menjadi tidak sekedar Hello World. Demikian episode pertama ini. Kita akan lanjutkan di episode praktek ya, biar tidak terlalu panjang videonya. Nanti kita akan kembali untuk praktek yang sesungguhnya dari alat yang telah saya bikin dan telah saya coba. Nanti saya akan bagikan script dan bagaimana triknya untuk membuat koneksi LoRaWAN dan Antares menjadi sukses ya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan ketemu lagi di part 2 ya. Bye.